Kita luaskan ilmu Allah, pahami ilmu Allah yang maha luas tak terhingga. Rizki Allah yang maha luas tak terhingga. Ya. Kecerdasan semesta tanpa batas yang nanti kita akan lihat pada tubuh kita. Hasil penelitian ilmu pengetahuan. Allah mengkhobarkan pada seseorang. Tadi semua. Allah lah. Maka bagi orang tauhid tidak ada satu ilmu pengetahuan yang datang. Kecuali selama itu kebenaran pasti dari Allah. Dari sahabat. Allah menciptakan otak. Tetapi manusia menciptakan pikiran. Nah, inilah. Allah telah menciptakan otak. Allah lah yang menyiapkan kecerdasan tanpa batas, rizki tanpa batas, kebahagiaan tanpa batas. Tapi manusia mengisi dengan pikirannya. Nah, inilah. Itulah yang disebutkan dengan segala pengetahuan kau raih dari luar kepada pikiranmu. Itulah yang disebut khuldi sebetulnya. Dan Allah melarang. Maka Allah sudah mengingatkan dari awal wa idkulna. Wa kulna ya Adam uskun. Anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha rogoda. Wa la taqroba hadihi sajarah. Itu sajarah khuldi. Harusnya ditumbuhkan oleh kita adalah iksirun wa goli. Maka tadi. Ya Nabi salam alaika itu. Ya. Anta samsun. Kepada siapa ruh Nabi? Anta badrun pada tubuh Nabi. Anta nurun faukon nuri. C kuadrat. Hai Muhammad, engkau adalah E energi. Tubuhmu adalah massa M. Sesungguhnya hakikat dirimu adalah badanmu adalah badrun. Dan badrun tidak punya cahaya. Tapi gerak tubuhmu itu dari samsun. Dari semua. Maka itulah Allah mengatakan dalam dadamu. Kau kabut. Pada saat Allah mengatakan kau kabun itu bintang. Bayangkan, berarti dalam tubuh kita ini ada 2 triliun galaksi dalam tubuh manusia. Kalau manusia ngerti betapa, inilah kenapa Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sampai Allah bersumpah watin, wa zaitun, wa turisin, wa hadal baladil amin. Tadi semua demi buah tin. Secara hakikat buah tin adalah tubuh kita. Watin, wazaitun adalah jantungmu itu yang seperti buah zaitun. Tadi semua. Disitulah rumahnya, disitulah kebahagiaanmu, disitulah semesta tanpa batas, disitulah alam abstrak, alam kesuhanan. Maka tadi jangan bedakan, jangan pisahkan. Nggak ada lagi hulul itihad. Karena Allah itu tidak ada ruang dan waktu. Ingat itu. Ya, bukan Allah ada dalam jantungmu. Secara fisik. Nah inilah. Kamu harus ngerti ilmu fisika dan ilmu kimia. Supaya memahami sesungguhnya. Maka disinilah yang disebut wazaitun, waturisin kesadaran. Bukit turisin. Bukit shin. Inilah. Sidroh al-Muntaha. Jabal Nur kalau bagi Nabi. Semua. Jabal Rahmah pada Adam. Semua. Ya. Karena orang yang sampai kepada Bukit Turisin, dia pun akan menjadi Jabal Rahmah. Jabal puncak gunung Rahmah kasih sayang. Maka penghujung perjalanan manusia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani pada tubuhnya. Ar-Rahimi pada ruhnya. Salat pada tubuhnya. Salat pada ruhnya. Salawat kepada jasadnya. Tapi apa yang kamu gerakan itu laku salat. Sebetulnya Allah tidak ada perintah dalam Al-Quran melakukan laku salat. Ya, tafsirkan oleh hadis laku salat. Laku salat itu hadis. Tapi hadis pun tidak ada yang rinci. Adalah pandangan ulama. Berarti kalau begitu, salat itu adalah ijtihad pikiran daripada ulama. Maka disinilah akhirnya setelah 1000 tahun lebih,
manusia sudah kehilangan hakikat sholat itu sendiri. Karena sifat yang datang dalam bayangan manusia akan selalu berubah. Sebagaimana berubahnya dari Ja'far As-Shadiq pada Hanafi, dari Hanafi kepada Imam Maliki, Imam Maliki pada Imam Syafi'i, Syafi'i pada Hambali. Syafi'i sendiri berubah 2 kali. Itulah kata Abah dari Ar-Risalah, masuklah Tufatul Muhtaj, kemudian naik Al-Majmu. Kemudian naik. Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib, Safina, Bajuri, Kifayatul Awam, terus Kifayatul Akhyar untuk fikihnya. Karena memang alam ini akan selalu menuntut hukum baru. Ingat itu. Kamu nggak merasakan, kamu yang berumur 50 tahun, dulu ada TV, dulu ada handphone, bagaimana kamu komunikasi, bagaimana mobilmu dulu, bagaimana teleponmu dulu, bagaimana kamu bicara dulu, bagaimana jalan-jalan dulu, bagaimana orang ngebangun dulu. Coba, sadarlah. Ada ilmu yang Allah siapkan kepada setiap zaman. Sadarlah. Inilah kenapa yang selain Allah itu tagoyur. Karena untuk itulah ditagoyurkan. Dari ada menuju tidak ada. Ada yang diadakan, ditiadakan. Maka itulah selain Allah itu kosong, tidak wujud. Karena syaratnya wujud itu kidam, bako, muhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, dan harus wahdaniyat. Semua. Kalau tidak begitu berarti kamu adalah kosmik, debu-debu kosmik yang gak sadar diri. Hati-hati dengan kondisi hari ini. Ya. Maka pahamilah. Jadi Abah ingin bicara tentang dalam Al-Quran sahabat tidak ada. Yang ada adalah akimis sholat. Disuruh sholat, bukan laku sholat. Maka jangan merasa paling benar dalam laku sholat. Karena yang intinya bagi Tuhan tadi, ya, bukan merek magicomnya. Bukan sudah benar naruh airnya. Bukan benar naruh berasnya. Nyambung enggak. Itu masalahnya. Kenapa ribut dengan tadi? Yang penting ke Surabaya bukan naik Avanza-nya, baik dengan Innova-nya, mau jalan kakinya, mau naik sadoknya, mau ngegelindingnya, mau naik pesawatnya. Pergi enggak masalahnya. Ini orang sibuk aja dengan tata cara. Menyalahkan orang yang sudah berjalan, menyalahkan orang yang sudah berbuat. Tapi dianya nggak pergi-pergi, hanya berdiri di pelang. Tuh sorga. Tapi tidak pernah berbuat, berlaku sebagaimana penduduk sorga. Nah inilah sholat. Maka sholat beda dengan laku sholat. Yang diperintahkan oleh Allah itu 61 kali dalam Al-Quran. Sholat. Aqimis sholat. Ita'uz zakat. Kenapa sholat? Nah inilah. Maka disitulah karena kita ada 2 bagian, dohir dan batin, muncullah syariat dan hakikat. Ngomongin hakikat dalam. Ngomongin syariat luar. Ngomongin hakikat manis. Ngomongin syariat gula. Tapi ojo lali. Gula dan manis itu wahid satu. Walaupun tubuhmu melakukan sholat. Itulah kenapa kata apa? Orang makrifat itu haram sholat. Haram merasa sholat. Maka syirik pada dia sholat. Merasa sholat. Karena dia sudah tidak akan pernah. Karena dia sudah kosong kembali. Maka orang bahagia itu kalau sudah sholat. Maka tadi kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat. Di situ bukan nyuruh. Nah itu maka orang sudah salah nafsirkan sholat dan laku sholat. Aqimis sholat lidzikri.
Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tuh. Fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Wadkur rabbaka binafsika tadarruan wa khifatan. Sambungkan. Alam sogir dan alam kabir. Al-mu'min mir'atul mu'min. Ruh yang ditiupkan Allah, nafahtu fihi mir ruhi, dia menyembah dirinya. As-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu kembalinya alam sogir, al-mu'min alam sogir, al-mu'min alam kabir. Tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Tapi esa semuanya. Ingat itu. Ya. Salat karena ada ana, kata Allah. Ada mubtada. Adapun sholawat karena Tuhan mengutus dirinya wujud menjadi khobar mubtada yang bernama Muhammad. Berarti sebetulnya sholawat juga pada Allah. Kepada dohirnya Allah. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam. Nama rahasiaku insan. Maka disinilah kita perlu meluaskan siapa Muhammad, siapa Ahmad, tadi semua. Ya. Maka ya, sahabat, maka bayangkan tubuh kita ini 40 triliun sel. Bayangkan 40 triliun sel. Itu baru diketahui hari ini. Sekarang nanti masih bisa berkembang karena ilmu Allah tidak akan ada ujungnya. Itulah maka kenapa baginda Nabi menyuruh kita minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu dari lahir sampai kamu lahir lagi gitu, nggak ada mati. Mana ada mati? Hanya pindah al-mal'un atau almarhum itu tentang casing. Kalau seandainya kamu kembali pada manusia, almarhum. Tapi kalau seandainya calon kamu mati adalah kepada binatang, al-mal'un. Karena kita ada diri dohir kita ini adalah al-insan hayawanatik, itu tubuhnya basyarun, binatang. Ulaika kal an'am. Nah, maka tadi ibadah yang dilakukan oleh binatang itulah yang tidak layak disebut sholat. Padahal binatang sekalipun sudah yusabbihu ma fis samawat. Berarti kita ini binatang yang justru melawan Allah. Binatang sami'na wa ata'na pada Allah. Walaupun bagaimanapun ya, maka binatang, ayam, kambing, waktu hidupnya nggak usah dikasih nama, nggak usah, cukup kambing, pakai majaj mursal saja, kambing, domba. Tapi pada saat matinya, ayam geprek, ayam pepes, ayam kalasan, soto ayam, sate ayam, ayam aja berguna setelah lepas tubuhnya itu. Kambing, nggak ada kambing maman, kambing ujang, kambing ini, kambing itu, nggak ada. Karena sebenarnya mereka sudah bertasbih pada Allah, cukup saja, nggak usah membawa diri saya. Yang penting saya bermanfaat, nah itu. Maka tapi setelah matinya, sate kambing, tongseng kambing, sop kambing, rica-rica kambing, tadi semua. Gulai kambing. Nggak ada kan sop mamad. Tadi semua. Sate mamad. Soto mamad. Tongseng mamad. Disinilah yang Allah ingatkan kepada kita. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Karena mereka menyembah pinggir. Nyebut-nyebut nama Allah tapi nggak kenal kepada yang punya nama. Ya. Nah, bayangkan 40 triliun sahabat, ayo kita sedikit luaskan, 40 triliun sel. Setiap sel itu ada inti sel. Setiap inti sel itu ada atom. Setiap atom itu ada proton, ada elektron, ada neutron. Di dalamnya lagi ada boson. Di dalamnya lagi ada quark. Dan semuanya begitu dilihat, profesor yang menemukan meneliti ini, ternyata partikel-partikel atom itu kosong.
kosong. Maka kita seharusnya adalah selaraskan diri kita dengan alam supaya kembali kosong. Itulah kenapa al-imanu uriyanun, iman itu telanjang, walibasuhu taqwa, pakaiannya takwa. Takwa itu kosong. Sebagaimana tadi bulan tadi semua, matahari tadi semua. Ya, sebagaimana tadi dia udah wasamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha falhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Tapi sekarang ini justru Allah ingatkan kepada kita sampai kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa? Karena disinilah tadi jaitunnya tadi iksirnya tidak ditanam. Kau kabunduriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Itulah pohon apa? Iksir. Kalau bahasa ruhnya iksir. Maka Nabi dikatakan antas samsun. Berarti engkau matahari, engkau bulan. Begitu sebenarnya tadi. Engkau ruh, engkau jasad, engkau Adam, engkau Hawa. Begitu sebenarnya Allah itu ngomong. Nah, itu. Kalau mengerti apa yang dia maksud tadi semua. Anta samsun, anta badrun, anta iksirun wagoli. Nah, iksir itu pohon, wagoli. Yang harum, yang indah, yang bahagia. Dan disitulah ada sumber kebahagiaan. Sahabat, bayangkan tadi, 40 triliun sel. Ada 40 triliun di dalam itu ada. Bagaimana ada atom, dalam atom ada neutron, proton, ada boson, ada quark. Disitulah terisi dengan ismu jalalah semuanya. Tubuh dari semua. Ya. Maka itulah kenapa sahabat profesor Jepang menemukan setiap air yang dibacakan. Karena 70% tubuh kita adalah air. Maka dibacakan air, maka demikian pula para baginda Nabi mengobati dengan air karena aras Allah di atas air dan kita berasal dari air. Tapi inilah maka kata Abah di bulan Jumadil awal, Jamada itu bulan kering. Tadi semua ada musim awal kering, Jumadil awal itu adalah waktu mereka mencari air. Nah inilah sebetulnya bulan, kalau kalian ngerti hakikatnya di Jumadil awal, tapi harusnya Robiul awal kemarin adalah dilahirkan. Dengan apa? Talqin. Semua dibelah dada. Dibelah dada. Bahasanya adalah bahasa hari, dicuci dengan air jam-jam. Gitu. Dibelah dada. Semua. Untuk Robi mencari air. Ma'ul hayat. Sampai Jumadil akhir. Akhir mencari air Jamada. Bulan kering. Untuk apa? Untuk Rojab. Rojab. Roknya rahmatullah. Jimnya jarmil abdi. Baknya birullah. Rojab. Dari semua. Ya. Karena kamu adalah bukan kamu. Kamu adalah tatanan semesta tanpa batas. Tatanan kebahagiaan tanpa batas. Bayangkan. Kalau selnya saja 40 triliun. Berarti bisa dibayangkan bagaimana rizkimu itu betapa mahal luasnya rizkimu itu sebenarnya. Tapi kau batasi. Dari semua. Ya. Padahal di dalam 40 triliun itu ada sel. Di dalam sel itu bayangkan ada 40 triliun. Tadi semua. Proton, elektron, neutron. Dalam proton, elektron dibelah lagi. 40 triliun. Nah, kalau gitu ternyata kita tidak ada kan. Itulah syartnya katakan. Kana Allah syai'a ma'ah bahwal ana ma'alaikan. Dahulu kita ini. Tidak ada. Dia Allah itu sendiri. Dalam kosong. Tadi semua. Kosong. Dan sekarang pun.
Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Sekarang pun dia adalah ada dalam kosong itu. Tidak ada kita. Inilah. Maka tugas kita adalah selalu mengingatkan. Ayo kembali. Kembali pada kosong. Telanjangi. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam, ke sini sebelum bicara. Singkirkan debu tuh, debu kosmik pikiran. Otak diciptakan, kamu isi. Huldi. Surga, neraka, ini siksa, azab yang pedih. Miskin, kaya. Benci, dengki, dendam, hasud, sum'ah. Ayah Karim. Akhirnya kamu sekarang bukan kamu. Ulaika kal an'am, kata Allah. Bahkan balhum adol. Kalau binatang mereka mengerti kepada Tuhan yang merawatnya. Abah udah bahas dari kitab Imam Qushairi dalam tafsir Lataiful Isyarah. Binatang mengerti kepada Tuhan yang memberi makan. Binatang mengerti berterima kasih pada Tuhannya. Binatang mengerti mana yang baik dan buruk. Binatang mengerti mana yang memberikan manfaat dan madarat pada dirinya. Tapi manusia sebesar-besarnya kebodohan. Malah tidak mengerti pada Tuhannya. Pada dirinya. Semua ya. Dari itu sahabat, bayangkan pada saat sholat, siapa yang sholat? Itulah Jainuddin Al-Malibari tobat dan khusus bab sholat yang mengatakan harus dibunuh orang yang tidak sholat. Padahal maksud beliau ralat dalam kitab Shalalimul Fudola. Syarahnya ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani. Bukan. Tapi yang harus membunuh, menapikan dirinya. Itulah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum, kata Allah. Allah menggunakan kata lau, seandainya. Tapi Allah tidak menyuruh. Nah di sini lagi siapa yang Allah nyuruh salat? Tadi semua. Maka dalam Quran itu harus ngerti pilun amrin, misalnya kulu wasrobu dan lain sebagainya. Itu juga harus dimahami. Allah kapan nyebut kulu wasrobu? Kul huwallah. Nah disinilah hanya anak-anak santri yang mengerti. Mana kul tadi? Perintah yang wajib di atas wajib. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Supaya kita bisa sholat kita bimana as-sholat mi'rajul mu'minin. Tapi pahami dulu kamu betapa besarnya dirimu itu. Maka apa? Ada malaikatul muqarrabin, ada malaikat ruhani, karubiyin, kiraman katibin. Di dirimu ada laut, ada gunung, ada samudra, seluruh isi alam kami pada dirimu. Berasal dari titik itu dan kamulah titik itu. Bikana makana, yakunu mayakunu. Segalanya berasal dari kamu. Dan apa yang ada itu ada dengannya. Hari ini yang sedang terjadi. Karenanya besok yang akan terjadi bersamanya. Bikana makana. Biyakunu mayakun. Nah inilah yang harus dibersihkan, dicuci otak. Karena kita masih, itulah surat An-Nisa mengatakan. Wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan dekati sholat. Sampai juga kamu jangan dekati masjid. Pada saat kamu sudah punya junub. Nah itu maknanya luas sahabat. Junub kepada Allah itu nggak ada hubungannya. Tidur begini nggak bisa hubungan dengan Allah. Nggak ada. Dan dari sebaliknya mandi adusmu itu nggak ada. Tiba-tiba kamu jadi suci sebenarnya. Sama juga wudhu. Tangan kamu dicuci emang lantas kamu bisa hubungan sama dia. Nggak juga. Kan disitulah sebetulnya ada tahalli. Ada syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Itulah tentang tahalli, tajalli. Tahalli lah.
Pertama, sifat-sifat yang bukan sifat dia. Dengki, dendam, hasud. Tadi semua. Buang. Tadi semua. Ya, dan marilah kita rubah nasib. Jangan lagi ada perkataan, aku miskin, aku susah, aku ini orang kecil, aku ini orang gak berguna, aku ini. Hilangkan kata-kata itu dari ucapan. Karena dia akan ada di dalam cermin kolbumu. Semua. Allah akan mencatatkan apa yang kau ucapkan. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in. Inilah papan loh, tempat nulis kamu sendiri. Dadamu itu. Jaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Itulah kenapa di situ iksirun wa goli. Kau kabunduriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Itulah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat nafi isbat. Nafikan. Maka siapa orang berjalan dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis tidak jam'u, nafikan, maka tidak isbat, sabata di hari Sabtu. Maka kamu tidak kembali pada Ahad, tapi kirodatan wa khanajir. Jadilah monyet dan babi, kata Allah. Ini semua. Ya. Inilah yang harus, ini sebetulnya pada Allah itu simple. Nggak usah kita sering nyebut-nyebutnya. Sadari kehadirannya. Rasakan. Ada kita. Ada yang diadakan. Hidup kita. Hidup yang dihidupkan. Inilah sadari. Supaya kita menyatu dengan semesta. Ada api di tubuhmu. Ada api di luar tubuhmu. Ada angin di tubuhmu. Ada angin di luar tubuhmu. Ada tanah di dirimu. Ada tanah di luar dirimu. Ya. Ada air di dirimu. Ada air di luar dirimu. Satukan, selaraskan dengan air alam ini. Selaraskan dengan udara alam ini. Selaraskan dengan api alam ini pada nafsul amarahmu itu. Amarah, lawamah, mulhimah. Masukkan satu titik mutmainnah. Maka di situ dia sudah mengundangmu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Itu maksudnya. Hei, jiwa-jiwa yang sudah kosong. Jiwa-jiwa yang sudah selaras dengan alam. Sudah mengembalikan narunnya, hawaunnya, ma'unnya. Alif lam lam hanya pada wujud mim ha mim dal Muhammad yang sudah terpuji. Sudah memandang alif lam is. Seluruh ini adalah, seluruh puji adalah milik dia. Puji qadim alal qadim, dia kepada dia. Puji qadim alal hadis, dia kepada dia lewat makhluknya. Puji hadis alal qadim, dia lewat makhluknya. Memuji lewat mulut makhluknya supaya manfaat buat si makhluk. Memuji dia. Puji hadis ala hadis, dia memuji dirinya. Dari makhluk ke makhluk supaya si makhluk yang saling memuji itu mendapatkan luluberan. Tadi semua. Maka akhirnya. Maka sempurnalah pemujianmu itu, sahabat. Ya. Bayangkan oleh kamu pada saat kamu tadi. Maka kata Allah berkata, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat lidzikri. Nah, karena kamu sekarang sebagai pengutup dari Abah, mari tarik energi kebahagiaan olehmu. Itulah nafas. Ya. Karena hanya nafas yang menyambungkan alam sogir dan alam kabir. Nafas yang menyandingkan tadi. Hentikan tuduhan-tuduhanmu pada Allah. Karena yang membuat kita susah adalah kitalah yang menarik, mencatat tadi dari kecil. Bahkan orang tua, lingkungan kita yang membuat otak yang sudah sebaik diciptakan oleh Allah diisi pikiran-pikiran binatang. Ayo cabut takhali dari semua. Aku pantas bahagia, aku bahagia, aku sehat, aku baik, aku menjadi magnet rizki. Aku menjadi sumber kebahagiaan kepada makhluk lain. Maka itulah sholat yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan ke kananmu. Kasih sayang ke kanan. Dan keberkahan ke kanan.
ke kiri sunnah. Assalamualaikum, keselamatan kepadamu. Orang yang sholat aman. Orang yang sudah sholat aman tetangganya. Aman lingkungannya. Aman. Aman. Jadi kalau nggak dikembalikan ke gini, kita hanya terjebak dalam ritual yang tidak ada spiritual. Hari ini maaf nih, semakin jauh Islam dari aslama itu sendiri. Yang hanya ngaku-ngaku Islam tapi tidak aslama. Orang yang kalian sebut kafir malah aslama. Makanya kenapa dalam Al-Quran sendiri Allah tidak mengatakan bukan laku sholat. Adapun laku sholat itu adalah dari hadis dan juga dari ijma ulama. Untuk apa? Untuk tadi untuk mensyariatkan supaya nyata hakikat itu pada syariat. Laku sholat, takbirmu, tasjid Allah. Tapi tasjid ini adalah setelah kamu nyatu dulu la ilaha illallah. Maka tadi kata Abah, mengenal diri itu syahadat. Kau akan menyaksikan Allah pada ruhmu, Muhammad pada dohirmu. Tadi hilang kamu ke dalam kosong, lenyap kamu. Allahu ruhun, Muhammadun, jas Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Maka mengenal diri itu bersyahadat. Supaya apa? Supaya kamu bisa sholat. Syahadat itu. Ya, kamu bisa sholat. Tapi luaskan mana sholat. Karena sholat beda dengan laku sholat. Maka kata Abah Jack itu sholat. Bill Gates sholat. Orang-orang yang digunakan oleh Tuhan menemukan listrik, menemukan hukum relativitas, menemukan pesawat terbang, menemukan HP, mobil, motor, mobil, segala yang bermanfaat. Itu karena sholat. Ingat itu. Tadi semua. Itu sholat. Karena digunakan oleh energi semesta oleh Tuhan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Malah yang nganggap sholat, yang merasa sholat, yang nggak sholat. Yang laku sholat. Makanya itulah. Yang sekarang ini Qur'annya mengatakan akimi sholat, aqoma yukimu iqomata bimana muta'adi. Artinya menurut pengertian Allah, sholat itu kamu sadar. Pada napasmu, pada uripmu. Sadar. Tersambung sadar itu. Sadar bagaimana? Sadar kita ada yang diadakan satu. Sadar hidup yang dihidupkan. Sadar wujud yang diwujudkan. Sadar melihat semua milik dia. Itulah dalam hikmah hikam yang ke-23. Allah melarang manusia mengaku yang bukan miliknya. Tapi kata Syai'ila, apa yubihu? Tapi apakah boleh Allah membiarkan kamu mengakui sifatnya menjadi sifatmu? Itu sadar. Sadar, kosongkan. Maka tadi al-imanu uriyanun walibasuhu taqwa. Kalau nggak gitu, nggak ada al-yakin. Maka itulah Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di prinsipnya iman itu adalah bukan percaya, tapi al-yakin. Buat apa kau tahu Allah? Abu Jahal aja tahu kok iman. Tapi justru ini yang harus dibangun, sahabat. Kamu layak bahagia. Kamu layak mendapatkan apa yang Allah katakan. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Dan sesuaikan dengan walakot karomna. Kalau Allah sudah karomna. Bahkan Nabi mengatakan. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyahwan syarah. Siapa telah masuknya Allah. Cahaya Allah. Ingat bukan Allah lagi. Nur af'al Allah pada nubuh. Nur sifat Allah. Asma Allah pada hatimu. Nur. Karena tadi matahari lewat Rasulnya memancar. Maka satu ujung Rasul itu bersama Allah. Satu ujung bersama kami. Itulah sud Rasul. Utusan matahari itu cahaya matahari. Kamu nggak usah pikirin matahari. Laisa min, tadi. Laisa kamislihi. Kamu pun bersama matahari hancur. Ingat itu. Tapi kamu bersama cahayanya. Kamu bersama cahayanya. Yang haus yang disebut salat, kamu sadar. Kamu di ujung. Itulah yang katakan. Kullu syai'in yarju ila sholih.
Setiap segala harus kembalikan semua. Maka tidak mungkin kamu kembali pada Allah kecuali dengan Rasulnya. Ingat itu. Karena Rasul itulah cahaya. Nur. Allahu mubtada. Nurus samawat. Khobar mubtada. Yang disebut Rasul yang bernama Muhammad. Semua ya. Yang berupa Adam. Yang bernama Imron, Ujang, Maesaroh. Itulah namamu yang, nama dia yang ke-101. Maka tadi kepada Allah itu nafahtu fihi mir ruhi seperti air, tapi pada dasarnya dia itulah yang meliputi segalanya. Kita diliputi olehnya. Maka yang harus dibangun kesadaran adalah kesadaran ketuhanan, kesadaran kebersamaan. Maka itulah baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat, tiadalah buat nasi hai majikom kecuali kamu nyambung kepada setrum, gitu. La sholata, hei TV, tiadalah kamu itu sholat kecuali kamu nyambung pada setrum, karena kamu tidak akan keluar gambar. Nah, sekarang ini manusia kebanyakan, terutama orang Islam, seperti TV yang nggak tersambung, nggak keluar gambar, sehingga nggak bisa nonton dia, bingung, nggak rame hidupnya, lapar dia. Kenapa? Dia punya magicom, tapi dia tidak tersambung tadi semua. Dia gelap, karena dia punya lampu yang diulap-lap tiap hari, tapi nggak tersambung, stop kontaknya nggak pernah dinyalakan. Off terus tadi semua. Itulah sahabat. Kullu syai'in adalah babun illallah. Kata Nabi, segala sesuatu pintu untuk kenal Allah. Apapun. Kullu kan tadi semua. Syai'in tadi semua. Kalau tidak begitu berarti kullu syai'in halikun bagimu. Termasuk dirimu. Halikun. Tidak ada. Maka itulah akibatnya. Ibadah yang kamu buat sia-sia. Sholat yang kamu buat sia-sia. Karena halikun. Karena kanallahu syai'ama wa huwal ana alaihi ma'alahikan. Dahulu dia ada sendiri. Dan sekarang pun adalah dia sendiri sebagaimana adanya dulu. Nah, inilah yang harus dibangun oleh kita, sahabat. Maka sholat dan laku sholat itu berbeda. Yang diperintahkan oleh Allah sholat. Sholat perintah Allah. Sholawat dan juga laku sholat diperintahkan Nabi, Rasul. Tuh. Kenapa itulah? Kenapa sholat itu wajib? Tapi kenapa sholatnya usolli pardu? Pardu itu bukan wajib. Ingat itu. Wajib dari aspek sifat. Wajib adalah wajibul wajib. Itu dari aspek Allah mutlak. Karena dia selalu ada. Maka berarti tersambung hudur kepada dia, itulah yang disebut sholat daim. Sadar pada urip. Sadar pada hidup. Sadar kita hidup yang dihidupkan, wujud yang diwujudkan, itulah. Tapi apapun yang kamu lakukan disebut sholat maktubah, itu disebut dengan laku sholat. Itu pun tidak jelek. Karena kau buat tasjidnya berdiri. Tapi sadarilah pada saat Allahu. Kenapa? Ini juga harus ngerti. Kenapa ada udunain, ada mankibain. Ada di atas bahu. Ba-hu. Mana ba, mana hu. Siapa ba, siapa hu. Ba-hu. Mau juga di atas telinga sini. Siapa di sini telingamu itu? Tadi semua. Kenapa? Di atas telinga sini. Lihat ini. Semua itu sahabat ada syariat, ada hakikatnya. Dan ulama kita dulu ngerti. Walaupun Allah nggak nyuruh begini, gitu kan tadi, nggak ada perintahnya. Makanya Abah pernah nantang satu ulama yang dianggap besar lah di Indonesia. Tunjukkan ke saya sholat seperti kamu itu seperti sholat Nabi Muhammad. Coba kita, karena kita juga percaya pada hadis, ya, walaupun kita harus verifikasi dan ulama, ya, tapi jangan menutup sholat yang
Allah sendiri yang mengadakan. Wajib. Wajibnya sholat itu urip sadar. Gitu. Makanya akimi sholat dari kata akoma. Pilun amrinnya itu akoma yukim ikomatan. Kenapa bimana muta'adi? Artinya selawasnya selama kamu sadar, selama urip kamu harus tersambung. Gitu. Itu disebut sholatul daim. Tapi yang disebutkan dengan sholat yang adalah laku sholat. Ya itulah kenapa usolli. Gitu. Usolli. Orang usolli bukan sholat. Itu laku sholat. Hanya untuk menunjukkan dengan dohirmu ada syariat. Ada fi'il Allah pada tubuhmu. Gitu loh. Ini tasjidnya gitu loh. Berdiri alifnya gitu loh. Pada saat kamu ruku. Ada lam awalnya. Pada saat kamu sujud, lam akhirnya. Pada saat kamu duduk, hu-nya. Kenapa ini disebut dengan tasjid? Karena inilah nurun ala nurin. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Tasjidnya itu syahadat. Maka apa? Orang bersahadat itu menyaksikan, mengenal diri itu bersyahadat. Kalau tidak bersyahadat kamu, nah sementara sholat adalah setelah kamu adalah menyaksikan bersyahadat, hadapkan yang bersyahadat tadi, sholat namanya. Jadi sholat itu menghadapkan yang kamu saksikan, la ilaha illallah batinmu, Muhammad Rasulullah adalah dohirmu. Berarti syahadat, mengenal diri syahadat, menghadapkan diri sholat, menahan diri imsak, saum. Saum itu menahan. Menahan merasa wujud, menahan merasa hidup, menahan merasa bisa, menahan merasa ada. Kata Abah, enak kalau kamu sudah bisa konsep al-mutu. Dakwah kayak apapun, insya Allah tidak akan keluar kesombongan. Karena kau sudah dari awal sudah menyaksikan dalang terus. Maka itulah sahabat, saya baru kemarin buka buku Jack Ma lagi. Kenapa dia lakukan Tai Chi? Ternyata pada saat dia merasakan gerakan pada Tai Chi, Jack Ma itu, dia merasakan fiilnya katanya. Ini aku lihat geraknya Tuhan. Coba. Sebetulnya sama aja. Kamu nggak usah pakai Tai Chi sholatmu. Tetap aja seperti kamu. Tapi sama intinya. Yang dilihat nur fiil Allahnya yang penting itu. Nur af'al Allahnya itu yang penting. Siapa yang menggerakkan tubuh ini? Itu yang penting. Makanya Jack Ma merasakan. Pertama dia mengatakan I'm not exist without him. Aku tuh nggak ada kalau nggak ada Tuhan. Dia menyebutnya Buddha. Silahkanlah menyebut Buddha Sang Siddha Gautama itu hanya nama. Pusingkan amat. Nama itu kan buatan kamu juga. Dari semua. Ya. Tumpeng aja bisa ditulisin tai sama kamu. Nggak apa-apa kok nama kok. Dari semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Dia merasakan gerak. Menyaksikan fiil. Tapi dia kemudian dia sadari. Siapa yang menggerakkan tubuh ini? Siapa yang melihat ini? Siapa yang mendengar ini? Siapa yang ada ini? Siapa yang memberikan aku makan? Siapa yang memberikan aku baju? Siapa yang memberikan aku? Terus dia akhirnya menyadari. Pelan-pelan dia fana, lebur di situ. Sahabat. Lebur dia. Dan kamu bisa lakukan dengan sholatmu itu. Bisa kamu lakukan dengan sholatmu itu. Semua. Ya. Gerak sholatmu itu tasjidnya. Berdirimu itu alifnya. Nur berarti dari mulai. Nur Muhammad, Nurullah. Haruslah kepada narun, api berdiri. Hawaun, udara, ruku, maun, sujud, air, duduk, turabun, tanah. Kamu tuh sedang sholat tuh menulis lafaz Allah. Tapi dia yang menulis, ya dialah yang mengatakan, itulah kenapa. Yang mengatakan, aku Allah itu. Itulah dia mengenalkan dirinya. Nah, cuma sekarang ini nggak apa-apa, kamu gerak sendiri aja dulu. Kalau di keluarga saya nggak ada takbiratul ihram tuh gerak sendiri, tangan ngangkat sendiri, badan ruku sendiri. Pasti kamu bingung. Semua. Ya. Karena kamu bukan sholat, tapi disolatkan.
Maka pada saat itulah kamu akan merasakan menerima sholat, bukan melakukan sholat. Tadi semua ya. Hanya dia yang kenali lewat fiilnya. Akhirnya begitu sadar gerakmu itu sholat, maka tubuhmu menjadi sholawat. Karena tubuhmu Muhammad. Bersolawatlah. Fasolli li rabbika. Nah, sholli di situ sholawat tubuhmu. Li rabbika wanhar, korbankan. Nah, itulah maka harus korban. Maka di sini pun kamu mendapatkan inna a'tayna kal kausar. Kenapa Allah menggunakan kata inna? Tadi. Pak inna, ada isim inna tadi semua. Kenapa ada harfun taukidin? Banyak kata Quran menggunakan kata inna. Inna lillah, inna. Karena manusia nggak percaya mati itu nggak ada. Gitu. Wa inna ilahi roji'un. Fa inna ma'al usri yusron, inna. Karena harfu taukid, maka itu kan lihat. Fa inna ma'al usri yusra, ada dua isi ma'rifat. Innanya menggunakan harfu taukidin, taukid. Semua Allahu Akbar. Tapi kemudian disusul dengan dua isim nakirah. Di semua itu sudah Tuhan itu nikmat mana yang kau dustakan sebetulnya. Begitu jelas ya Allah mengajar pada kita. Tapi tadi, karena Abah dari kemarin bicara dengan orang-orang ahli nahu sorf. Kenapa saya nggak ketemu tadi? Hatimu busuk, itu aja. Allah nggak mau, kamu tahu dia dari semua. Satu ngerti bahwa ilmunya, iya, monyet gegulung kelapa. Karena yang tahu dia hanya dia. Selama kamu dakwah, kamu demi pulus, ya kamu yang ada dia itu. Itu tadi semua. Itu aja patokannya tadi semua. Karena pulus itu gaji dari dia. Bukan kamu, justru sebaliknya. Maaf ya. Udah sahabat, ini udah 1 jam lebih. Sehat semua panjenengan. Tapi pada dasarnya, ayo nikmati. Sholawat adalah tubuhmu. Sholat adalah ruhmu. Pada dasarnya, itulah kenapa. Mengenal diri itu bersyahadat, sholat itu menghadapkan diri. Setelah kenal diri, itulah disebut syahadat. Kamu menghadapkan diri, itu disebut sholat. Sholat yang menurut Allah, akim, aqoma yukir. Bukan pilun amrilnya, bukan kum. Nah, sekarang orang mengartikan kum. Jadi, koma yakumu kiaman. Asal berdiri, tapi nggak sholat. Nah itu kata Abah tadi. Banyak orang sholat, tapi tidak sholat. Banyak orang laku sholat, tapi tidak sholat. Kum tadi pilunnya hanya berdiri aja suruh, ya udah ngapain ya berdiri. Ya udah tadi, maka pada saat berdiri itu muncullah urusan CLBK, urusan ya namanya suruh berdiri tadi kum hadis koma yakumu kiaman. Sama saja kata Allah, innama ya'muru masjidallah, masdarnya imarah, malah digantikan innama yu'amiru, bikin takmir itu boleh tadi setelah beres yang di dalam dulu. Kalau enggak hanya berebut keropak, kalau enggak hanya berebut usoli, berebut kunut. Maaf. Ini bukan kebencian. Sekali lagi. Untuk memberikan penyadaran. Karena Abah sudah menyaksikan, barangkali yang kalian yang kurang jalan-jalan tidak paham. Abah sudah keliling. Belum lama dari Dubai ke Singapura, Thailand. Insya Allah sebentar lagi, karena kemarin cek dengan orang Thailand, Sydney, suhunya lagi panas. Abah tunda dulu dari semua. Ada yang nanya sama Abah di sana, Abah takut dengan panas? Bukan takut, Abah sedang merubah takdir. Nah itu, takdir bisa dirubah gitu kan tadi semua. Daripada sengsara, itulah kita harus bisa merubah takdir semua ya. Mau mu'alak kek, mau mubarom kek, semuanya bisa dirubah asal kamu bukan kamu. Dia yang merubah. Ingat itu. Syawabikul himami la tahrikul aswaro akdal. Sekuatnya kamu, setubuh ini mau merubah, nggak bisa. Kecuali yang di dalam yang bisa merubah. Ingat itu. Dan manusia berusaha ngotot dengan yang di luar merubah. Satu mengatakan syawabikul. Maka satu ilah mengingatkan arihi nafsaka minat tadbir. Rehatkan yang di luar itu. Diamkan, kosongkan, telanjangkan, matikan. Gitu arihi nafsaka minat tadbir itu.
Barulah ijtihadu fima duminalaka wa taksiru fima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Kamu malah sungguh-sungguh dalam perkara yang tidak dijamin. Yang dijamin malah diujak-udak, dikejar-kejar, dipusingkan, sampai berantem. Yang dijamin sampai berantem-berantem. Wa taksiru fima tuliba minka. Perkara yang disuruh malah kamu nggak lakukan. Itulah. Dengan mengenal diri kau bersyahadat, akan bersyahadat. Setelah kau mengenal diri, hadapkan diri sholat, tahan diri saum, bersihkan diri zakat, sampailah dekatkan diri adalah haji. Kalau begitu kau lakukan rukun Islam setiap saat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dalam satu titik itu. Pada tubuhmu itu. Itulah kenapa. Datang perintah syahadat karena Allah ada tasjidnya. Dan Muhammad ada tasjidnya. Datang perintah sholat karena Allah ada alifnya. Muhammad ada hu-nya. Ada dalnya. Ada kaki. Dal itu kan kakinya Muhammad. Kepala kita mim, ha, mim, dal. Dal itu kaki. Tadi semua. Kenapa disuruh sholat? Karena ada alif. Berdiri. Api berdiri. Kenapa suruh ruku dalam sholat? Karena kita itu angin. Kenapa suruh sujud? Karena air itu turun ke bawah. Kenapa duduk? Tanah itu diam. Allahu Akbar. Itu aja kayaknya lebih-lebihan amat kamu memahami sholat. Sehingga seolah-olah manusia kamu kafirkan gara-gara sholat. Kamu hina manusia gara-gara sholatmu yang boncos itu. Tadi semua. Ya. Yang justru tidak berguna, tidak berbuat. Itu saja, mohon maaf sekali lagi kalau omongan dari Abah itu harus dipahami ya semua dengan kesadaran semua ya.